wabarakatuh. Saya Gita Pembina, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Universitas PGRI Silangkari Lubuk Linggau tahun 2023 atas segala SMA Negeri 1 Riau akan mengajarkan materi 3 dalam siswa presentasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas kita yang cantik dan indah ini. Oke, untuk pertama sekali silakan ketua kelas kita pimpin doa dulu. Di tempat dulu, duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dulu ya nak ya. Alini, Oh iya ya. Tasya, oke, Bagja, Ibu. Fajar, oke. Berarti semua hari ini. Terima kasih anak ibu ya. Kali ini kita sudah masuk di materi kita yang berikutnya ya. Jadi anak ibu sekalian, kita minggu kemarin sudah masuk ke materi dimensi 3. Minggu kemarin itu kira-kira mengenai apa? Ada yang ingat? Dibaca dah malam tadi? Dibaca. Kira-kira apa mengenai materi di dalam unsur-unsur dimensi 3? Yang pertama ada yang namanya titik. Selanjutnya ada garis. Selanjutnya ada bidang. Oke, jadi di dalam dimensi 3 ini yang paling penting itu adalah poinnya titik, garis, dan bidang. Nah, di dalam materi minggu kemarin itu kita sudah mengenal yang namanya apa arti titik. Ada yang ingat dah apa arti titik? Yo, siapa yang mau ngomong arti titik apa? Alin? Arti titik apa nak? Ya Alin, apa Alin? Titik biasanya ditulis dengan nokta atau tanda silang. Ditulis dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Titik. Oke. Garis, bagaimana dengan garis? Apa yang dimaksud dengan garis? Yo, garis apa? Garis adalah ruas yang dipunyai sebagai rumput dari
dan benda ruang. Sebuah garis panjangnya tak hingga karena gambar sebuah garis biasanya dilukiskan dengan hasil dari garis itu. Pemberian nama sebuah garis dapat dilakukan dengan menuliskan hasilnya atau titik-titik ujung garis. Oke, itu sebuah garis. Garis berarti dari banyaknya kumpulan titik-titik sehingga membentuk sebuah garis. Berikutnya bidang. Apa itu yang dimaksud dengan bidang? Ya, silakan Anak Ibu. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang-bidang datar. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar, panjang dan tinggi atau tinggi dan lebar. Sering disebut benda berdimensi 2. Oke, jadi bidang itu Anak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam ruangan kita ini, kamu ingat tidak bidang itu di mana dia di dalam sekitaran kita? Yang pertama adalah bentuk dari papan tulis. Yang kedua meja. Kemudian ruangan itu bidang yang dilipat. Kemudian jendela, dan terakhir itu adalah ubin. Ya, ubin semua itu adalah bidang. Nah, di sini ini Ibu kenalkan yang namanya ada permainan anak-anak ya. Ini merupakan suatu bentuk. Ada titiknya, ada garisnya, ada bidangnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini berbentuk apa dia? Kubus. Berbentuk sebuah kubus. Jadi kalau kita perhatikan kubus itu terdiri dari titik, garis, bidang. Paham Anak Ibu? Kalau di kelas kita ini berupa apa dia? Berupa ruangan. Kubus juga merupakan sebuah ruangan yang mempunyai isi. Jadi kalau kita perhatikan berikutnya, next, untuk materi kita kali ini, next. Ini kita akan melanjut ke materi kita kali ini, yaitu jarak antar titik atau jarak dua buah titik. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran di sini adalah mempelajari dengan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik dengan titik dalam ruang dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sifat responsif, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus yang berada dua titik di dalam bidang. Nah, next ke belakang. Kita perhatikan di sini. Ada suatu gambar. Perhatikan. Apa ini gambarnya? Gambar sebuah pesta ulang tahun. Apa yang bisa kamu tarik dari gambar pesta ulang tahun ini? Yang pertama, dia ada berbentuk bidang. Ya. Yang kedua, dia ada berbentuk titik. Nah, di sini kita akan menentukan, next, ada satu permasalahan pertanyaan pemantik. Ya, dari gambar tadi ada sebuah ruangan berukuran panjangnya 8 meter dan lebarnya 8 meter akan digunakan untuk pesta ulang tahun tadi. Fazia akan mendekor ruangan tersebut dengan memasangkan rangkaian balon. Tadi ada rangkaian balon ya. Nah, rangkaian balon tersebut akan tepat di tengah langit-langit ruangan tersebut. Jadi rangkaian balon itu akan membentang kita dari tengah-tengah menuju ke titik ruangan, sehingga kamu bisa perhatikan pada gambarnya tadi. Ya, ini ada ya
Dari tinggi ruangan, si Fazia akan membuat sebuah pita. Next, lanjut. Apa yang terjadi? Coba kalian bantu. Sedangkan di dalam tinggi lantai ke langit-langit ruangan itu adalah 4 meter. Bagaimana cara meminimalkan pita yang terdapat dari langit-langit tadi ke lantai untuk pita di dalam malam tadi? Next. Lanjut. Nah, anak ibu silakan perhatikan terlebih dahulu. Di sini ibu ada bagaimana cara kita mengaplikasikan materi dimensi 3 ini dengan memperhatikan video yang akan kita lihat. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menghitung jarak antara dua titik dalam ruang dimensi 3. Untuk meningkatkan sistem keamanan, pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video. Oke, bagaimana? Sudah diperhatikan tadi videonya? Sudah. Nah, berikutnya di sini, anak ibu sekalian, ibu akan memberikan contoh LKPD, akan ibu bagikan. Next. Halo teman-teman. Next. Nah, di sini kita akan perhatikan terlebih dahulu sebelum LKPD ibu perhatikan. Ini ada jarak antara dua titik dari video tadi. Kita perhatikan. Titik dan titik. Ada titik apa di dalam bidang itu? A dan B. Titik A dan B. Di mana titik A dan B itu tidak sejajar, tetapi berada di dalam satu bidang. Apa yang terjadi? Titik A dan titik B berada pada satu bidang yang sama. Bagaimana cara menghitung kedua titik tersebut sehingga dapat menghubungkan titik A dan B tersebut? Next. Kita dapat menghitung dua titik tadi menjadi suatu panjang luas garis, hubungkan yang titik A dan titik B tersebut, sehingga akan kita temukan jarak antara titik A dan titik B, yaitu dengan menghitung jarak antara dua titik yang dapat kita gunakan di dalam teorema Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras? Masih ingat teorema Pythagoras? Menarik salah satu garis miring di dalam dua titik tadi. Next. Nah, di sini dapat kita temui arti dari jarak. Jarak adalah dua titik. Jarak antara dua titik itu adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Bagaimana cara langkah kita menentukan jarak tersebut? Yaitu dengan menghubungkan kedua garis A dan B tersebut. Next. Ini ibu bagikan kamu dalam kelompok. Yuk, silakan diperhatikan, ada nama-namanya. Anak ibu silakan bergabung dulu ke dalam kelompoknya sambil ibu membagikan LKPD yang akan bisa pelajari hari ini. Nah, coba kamu perhatikan LKPD tersebut sudah membentuk dalam kelompoknya, anak ibu semua? Sudah.
Silakan diperhatikan LKPD yang Ibu berikan pada anak Ibu semua. Di situ ada nama kelompok, ada apa tujuan kita kali ini, itu bisa kamu catat dulu nah ya. Buatlah nama kelompoknya, nanti baru kita presentasikan. Ya, silakan. Pembagian kelompok ini melalui dari kuis kita yang kemarin ya, kuis akhir kita Ibu rentangkan nilainya. Jadi ada beberapa yang berada di kelompok pertama itu adalah Sally, Rara, Wiu dan Haris. Kelompok kedua itu adalah Tiara, Alin, Rehan, Bagja. Kelompok ketiga itu adalah Farel, Dewi, Eraksa, Tegar. Kelompok 4 Irfan, Rehan, Aji, Fajar. Kelompok 5 Cesar, Ilyasa, Perlita dan Reva. Oke, semua sudah bergabung dalam kelompoknya? Sudah. Next. Nah, itu kamu buat terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan di dalam LKPD-nya. Silakan anak Ibu sambil menunggu. Silakan kamu baca, kamu pahami, kamu pelajari. Kelompok berikutnya. Bagaimana? Dari Yohan. Ada yang mau bertanya? Alin mau bertanya, Alin? Oke ya, kita berdiri dulu terlebih dahulu sebentar. Kita bikin dulu sedikit. Oke, kita ikuti dulu terlebih dahulu ya, biar ada sebenarnya kepadanya. Oke. 5, 4, 3, 2. Aktif semuanya. Oke. Ayo Lin. Nah, biar agak bukan dikit badannya nak ya. Berputar.
sudah seger, kita sudah enak, kita sudah otak kita sudah kembali lagi, kita ke kelompoknya. Ada yang mau mencoba menampilkan, coba kelompoknya tadi, yang coba mau menampilkan hasil karyanya boleh? Ayo, Agus, silakan Gus. Yang pertama Gus. Di depan aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fajrian. Saya Fajrian Salamangan. Saya Ilyas Asihab. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang gambar bangun ruang dan permasalahan yang akan dijelaskan oleh Asa. Langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, membuat ilustrasi gambar bangun ruang berdasarkan permasalahan di atas. Menentukan Yang lain dicek ya nanti ya. Langkah kedua, menentukan panjang garis tengah diagonal atau ruang. Langkah ketiga, menentukan ukuran dari setengah tinggi ruangan. Langkah keempat, menentukan panjang pita yang digunakan untuk mendekor ruang pesta ulang tahun. Oke, untuk langkah pertama, Ibu bantu. Menggambar ilustrasi bahwa balon yang terletak pada langit ruangan adalah titik yang mana dia? Titik PG dan titik B. Oke. Kemudian setengah dari tinggi ruangan, yaitu adalah tinggi QX ya, QX. Oke. Lanjut. Buat dikit. Panjang antara balon dengan titik sudut ruangan adalah garis. Panjang antara balon dengan titik sudut ruangan adalah garis. Garis apa dia? Garis? Iya. Kemudian panjang pita yang ingin dibentang dari balon ke titik tiang adalah penyangga garis PQ. Oke. Langkah keempat. Langkah keempat, menentukan panjang pita yang digunakan untuk mendekor ruangan pesta ulang tahun. QX sama dengan akar OQ kuadrat plus QX kuadrat. OQ sama dengan OX sama dengan akar 8 kuadrat plus 4 kuadrat. OX akar 64 plus 16. OX sama dengan akar 80, akar 80. OX sama dengan 80. Akar 80. Akar 80. Berapa akar dari 80? Sama-sama akar 80. Ya, bagaimana akar 80? Berapa akar 80? Sama-sama 2 perkalian yang menghasilkan 80. Berapa aja? Berapa? 8 kali 10. Masih ada lagi? Berapa? 2 kali 40. Masih ada lagi? Masih ada lagi dah? Empat kali 20 katanya tadi. 4 akar 4 dikali akar 20. Akar 4 adalah 2. Akar 20
4 kali 5. Berdasarkan akal-akal di atas diperoleh panjang minimal pita yang dibentangkan dari lengan ruang ke tengah yang penyangga adalah Berapa tadi? 4 akar 5. Oke, beri aplaus dulu untuk teman kami yang silakan duduk kembali. Baiklah, kami akan tutup presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, Gus? Kesimpulan, jarak titik ke titik adalah dengan cara jarak dari titik A ke B dapat dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi jarak antara dua titik merupakan panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, jarak antar titik ke titik itu dapat dihubungkan dengan menggunakan Pythagoras. Perlita, boleh silakan kesimpulannya. Sebentar, Ibu kirim dengan kamu. Jadi bisa kita lihat bagaimana hasil dari karya kita hari ini. Oke, bisa lihat handphonenya masing-masing, coba dilihat. Perhatikan, itu kamu isi ya. Ada beberapa soal di situ, coba kamu perhatikan bagaimana tutor kita hari ini. Penyampaian kita hari ini yaitu tentang materi dimensi 3 dari jarak antar titik. Itu sudah bisa kita tuntaskan hari ini. Insya Allah kita minggu depan bertemu kembali dengan materi berikutnya ya. Kalau tadi kita jarak antar titik, besok kita gunakan jarak titik dengan garis. Nanti di rumah anak ibu baca kembali ya bukunya ya. Karena menurut ibu kalau kamu tidak terampil membaca pada saat pembelajaran kita bingung ya. Jadi kalau ibu sarankan untuk kali ini kita selesai untuk materi jarak antar titik. Nanti ibu cek LKPD kalian semua, ibu cek hasil presentasinya hari ini. Minggu depan tolong dipelajari kembali mengenai jarak antar titik dan garis. Materi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, ibu permisi dulu ya, Ibu ya. Assalamualaikum.